Indonesia. Hari ini gua ngopi malam hari di tempat yang udah tutup tadinya katanya, tapi pas lagi coba DM, ternyata dia mau nungguin gua datang. Tempatnya di mana? Ini di Abuela Coffee di BSD. Depannya Pasar Modern BSD City. Jadi langsung aja kita ngopi ke dalam sambil ngobrol-ngobrol apa yang punyanya. Sore, salah, malam. Pagi Pak. Pagi. Pak kabar Pak Bro? Iya, baik Pak. Ini Pak. Sehat. Iya, boleh di Langsung nih. Iya, boleh dimakan. Waduh. Lemot nih ditaruh di mana di sini? Iya, betul. Wah. Gua sebelumnya sorry banget ya, dia udah tutup tapi gua paksa. Ini kita belum ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya. Udah langsung main diserang aja. Langsung aja nggak apa-apa. Jadi, Om, perkenalin diri dulu dong, Om. Oke, saya Sigit dari Abuela Coffee Corner di BSD. Selamat datang. Kenapa ada corner ya, Bang? Corner itu karena di pojokan, Pak. Oh. Nah, di Abuela pojokan. corner. Betul. Nih, Om Sigit nih seseorang yang buat gue ya, itu Seorang imut. udah sesepuh di kopi. Aduh. Tua dong, Pak. Keilmuannya tentang kopi tuh kalau ngobrol sama dia udah kayak harus siap mental, tenaga, siap bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam lebih gitu. Siap buat saya deg-degan gitu, Pak. Iya. Enggak lah, Pak. Pakai Simonelli. Simonelli, Pak. Simonelli Langema, Pak. Klasik. Iya, sama. Tapi bandel, Pak. Iya, sama kita. Ini dari tahun berapa nih? 2014. 14. Wah, lebih tua dia 2 tahun. Gue ngambil 2016. 2016. Sampai sekarang masih enak. Mantap, karena dia lebih konsisten sih ya, pressure-nya, terus juga teknis dan lainnya itu semua lebih simple, tapi memang sudah mewakili untuk taste-nya segala macam itu. Jadi enak kalau lah. pengen beli Operasinya mudah. bisa beli di Tovin ya. Jadi kita iklan ya. Iya, baru udah bilang. Tovin nggak apa-apa lah, mudah-mudahan. Ya, betul. Oke sih, so far gue pakai ini, terus juga pakai juga kakaknya. Oke, so far Tapi sih. tandemnya udah diganti ya? Tandemnya ini masih tandemnya dulu juga sih. Aquinos dari dulu. Nah, Soalnya waktu pas gue beli kan 2016, dia itu Eureka. ya ini gue dari dulu sama dapatnya ini sih. Sama Aquinos. Aquinos. 2014, 2023, 9 tahun udah. 9 tahun. Sebenarnya poinnya adalah barang itu apapun semua jenisnya sama ya. Yang penting kembali kita bisa merawatnya sih. Kita bisa mencintai profesi kita bisa mencintai alat-alat yang memang menjadikan pendukung kerja kita. Dengan demikian mereka akan sayang sama kita. Ini salah satu alat awalnya Abuela atau gimana? Yap. Berarti Ini Abuela sejarah. sendiri dari tahun berapa? 2014. 2014. Bener kan sesepuh? Kopi mesinnya aja dari 2014. Ya kira-kira belajar kopinya si Om ini dari tahun berapa gitu kan udah ketahuan. Enggak lah. Dari tahun berapa? Kenal kopi ya kurang lebih dari tahun 98 sih ya. Tahun 98. Tas mana? Tas. Mau pulang dulu. Itu kebutuhannya 98 kan. Tapi nggak langsung dari. Gue masih SD apa di Terapan. Ini udah ada. Udah ada. Gue 98 baru lulus SD dia udah belajar kopi. Nggak sengaja waktu itu, Pak. Nggak sengaja. Need diubah saya Om. Biar lebih sopan. Kemal gak ada sopan-sopannya jual-jual. Parah. Enggak lah, Bro. Berarti enak banget ya kita mengetahui bahwa Om Sigit nih dari tahun 98 belajar kopi, kemudian 2014 udah buka Abuela. Kira-kira seduhan kopinya itu seenak apa ya? Jadi penasaran. Prinsipnya gini, Om Kemal. Bro Kemal gini. Seduhan itu bagaimanapun siapapun penyeduhnya itu semua kopi enak sih. Kopi itu memang selera kan. Iya. Kopi itu nggak ada nggak enak, semua enak. Enak banget ya? Enak dan enak banget, jujur aja. Kenapa? Karena di situ ada proses yang harus kita hargai. Iya. Ada proses yang menjadikan satu kenikmatan sendiri. Makanya kalau prinsip saya, kita itu ibaratnya bersetubuh dengan kopi. Pada saat kita menyeduh, kita bercinta dengan kopi. Kenapa bercinta dengan kopi? Karena kopi itu sebuah filosofi kehidupan. Bukan air yang menghitamkan kopi, tapi kopi yang menghitamkan segala jenis air. Artinya kopi mengajarkan kita down to earth,
mengajarkan kita berbagi, mengajarkan kita untuk selalu bisa memahami dan menghargai orang lain. That's the point. Itu kopi sebenarnya. Jadi ya kita harus bisa men-treatment kopi dengan baik dan dengan penuh kasih, Pak. Dengan hati. Nah, insya Allah seduhannya oke sih. Mau sepinter apapun gitu, Pak. Kita boleh nyobain. Ayo sama-sama kita nyeduh yuk. Sama-sama kita nyeduh. Kita saling belajar. Masuk kita nyeduh. Apa nih? Kita nyeduh apa nih? Kopi yang dari hati banget. Nah, ini masih penting. Masih oke yang ini. Oh. Ini aja, Om. Ya. Ini aja. Sip. Arabica Wonosobo. Oke, kita siapin airnya dulu deh. Di Dari sini nggak? nggak usah dimatiin aja dulu. Oh, jangan dong. Nggak boleh ada dimatiin, boleh sampai habis. Soalnya gue masih manual semuanya. Nggak apa-apa, Om. Ini udah keren banget. Apia V2. Dan ini sebenarnya nggak boleh sering-sering sih. Apa tuh? Menggunakan mesin air panas ini. Rusak mesinnya. Di tempat kita sering. Kita sering. Ini Arabica Wonosobo, Pak. Wonosobo. Dan Wonosobo kan jarang ya. Iya. Kita mau pakai 18 atau 20? Bebas ya. Oke. Bentar deh. Apa kita kasih challenge juga buat? Oh, mau di challenge nih? Bentar ya. Oke, berarti kita di challenge ternyata sama bapak kita. Serem nih kalau di challenge gini nih. Tapi kalau saya itu kan tahu tentang challenge yang ini kan pas di Indonesia. Kalau si Om kan tahu challenge ini kan bukan di sini nih, udah dulu. Ya, so far sih itu memang permainan inilah. Permainan di mana nih? Permainan di mana-mana itu, Di Pak. mana-mana di luar Indo ya. Dulu udah pernah ya? Dulu pernah. Itu tahun berapa, Om? Itu 2014-an deh, 2015. Dia 2015. Ginian si Om dari 2015 kan saya baru ketemunya dari tahun lalu. Enggak, ini sebenarnya sih ini aja sih challenge. Karena banyak orang kan berpikir gini, kita itu nyeduh kadang-kadang berpatokan pada rasio sekian, sekian, sehingga akhirnya kita tidak mengenali karakter rasa sebuah seduhan yang andaikan kopi itu terjadi begini, terjadi begitu. Nah, itu harus gimana ngendalnya? Makanya tadi saya bilang kenapa dengan hati, karena ya tadi kita kenalin beans kita yang mau kita. Kalau udah kenal dari hati jadinya mengerti ya. Dalam kondisi kopi itu sendiri pun akhirnya bisa kita ini kan, Pak, gitu loh. Kita bisa kondisikan gitu loh. Waduh, di ini dulu. Ini udah nih tadi. Udah. Oh, udah. Sudah. Tadi udah dijatuhin emang. Lu jatuhin. Hah? Lu yang jatuhin. Jangan dong, beda. Gue jatuhin. Iya dong. Satu kali puring. Fine. 8 gram. Serius, 8 gram. 88 derajat Celcius, 150 ml. Oke. Tunggu. Biar pada penonton pada baca dulu deh. Oh iya benar. Nah, sip. Wow, 8 gram berarti kita. Hari ini lo dapetin 8 gram. Oke. Deg-degan juga ya, dia yang nyeduh, saya yang deg-degan. 8 gram. 8 gram. Nah, karena ini 8 gram nih nyangkut entar 1 gramnya di. 8 gram udah? Belum? Udah, tadi 8 gram terus berubah sedikit gitu. Lalu di ininya adalah fine. Bukan main. Fine 8 gram. Itu amazing banget sih. Ini ngerjain namanya, Pak. Enggak dong. Ini kita sedang belajar juga. Fine 88 150 mili ya. Dengan kayak gini kan jadi tahu bahwa nyeduh itu nggak terikat ya dengan rasio-rasio yang ada, betul, Pak. Karena jujur sih seduhan itu kalau memang kita udah bisa memahamin kayak segini seperti ini kan, ini permainan sebenarnya untuk kita mengenali seduhan ya. Dan itu kita bisa tahu seduhan orang lain kalau misalnya kita ngejuri kan. Nah, itu kita udah tahu tuh, oh lu pakai gramasi berapa, lu pakai seduhan berapa, lu pakai agitasi airnya bagaimana, terus lu pakai
puringan seperti apa itu bisa ditebak karena menghasilkan rasa seperti ini. Nah contoh kayak gini kan, ini fine, fine otomatis identik dengan bitter, betul, iya nggak sih? Nah untuk 1 kali puring dengan di 150 mili, ya kan? Nah dengan 88 derajat Celcius. Nah, 80 derajat Celcius ini sebenarnya nggak ideal dengan gramasi segini, 150 ml itu nggak ideal banget. 150 banding 20 ya. Betul. Dan ini pasti akan watery. Tapi sebenarnya bisa dapatnya bodinya ataupun dapat taste itu ada di fine. Karena fine-nya ini karena fine-nya justru malah kita munculkan bukan bitter, tapi bodinya seperti itu gitu. Karena bitter sama body beda loh. Gitu orang banyak berpikir body sama bitter sama, benar nggak sih? Iya, banyak banget yang mikir begitu. Bodinya kenceng banget, nah, pahitnya kenceng banget. Ini banyak orang paham itu, bro. Tapi ya ini kita bisa pahamin bahwa kondisinya kita masih nunggu ya. Body itu terkaitannya dengan watery kayak kan ya? Ya, dengan ke apa namanya? Full segala macam boltnya seperti itu, gitu. Nah ini kita tuh hampir nunggu ya. Waktu karena kalau udah di green ini otomatis akan mengurangi karakteristik dari aromanya. Mengerti. Sedikit kelas ya sih? Enggak Pak, saya lebih kafe saya konsepnya seperti ini bro. Tamu datang ke sini itu kita bercerita tentang kopi. Sekaligus tamu itu tidak hanya membeli kopi, tapi kita bisa beredukasi, diskusi tentang kopi. Bahkan nggak jarang pula ada tamu, Git, gue punya kopi nih. Oh yaudah, Om datang ke sini kita kulik bareng-bareng. Jadi tamu nggak harus beli Pak. Datang ke sini dia punya kopi, kulik bareng, tentukan sehingga kita memberikan informasi, memberikan edukasi tentang menikmati kopi yang benar. Seperti apa sih? Orang kan selama ini hanya tahu nyeduh kopi, tapi untuk menikmati kopi yang enak seperti apa sih? Nyeduhnya bagaimana? Temperatur airnya seperti apa? Kan gitu. Nah itu harus memang benar-benar dipahamin. Jangan sampai orang nyeduh semuanya bisa Pak. Emang sih dia nggak buka kelas kopi, tapi kalau kesini udah berasa ikut kelas kopi. Karena emang dia ngobrol lah, kopi, kita ngulik kopi aja gitu loh pokoknya. Karena sayang udah beli mahal, tapi bayar mahal, tapi kita nggak dapat menikmati kopinya seperti apa sih gitu. Nah ini yang perlu kita. Nah ini udah 88. Semua masih manual, gue lebih suka manual gini sih sebenarnya karena bisa lebih akurat. Ini kita di fine ya? Iya, fine. Gak sabar pengen nyicipin rasa seduhannya. Gimana nih rasanya? Aduh. Karena udah ngerti enak banget ya, langsung mau tantangannya kayak gimana udah tahu. Oh, oke, ketolong sama ini. Ya, artinya udah bisa menganalisa harus gimana meng-stepnya gitu loh supaya apalagi 8 gram ya, luar biasa loh. Luar biasa 8 gram loh sama dia ini. 1 kali puring. 150 mili, mantap. 150 mili. Iya, Oke, kita pur sekali puring ya. Iya. Sekali puring boleh putus atau langsung sekali puring? Kalau putus kan 2 kali. Nggak ada blooming-blooming ya, Om ya. Oke, nggak ada blooming. ...25, 130, 140, 149. Ya, 150 lah ya. Iya, ya. Pembulatan. Wow. Wah, enggak nih, kalau yang nonton mungkin bisa nggak ya bahwa flow rate airnya itu stabil banget. Ya, itu salah satu apa ya kalau kita sebut ya komponen yang harus diperhatiin karena kalau kita menimbulkan channeling yang harus ke sana itu akan berpengaruh daripada tes yang akan dihasilkan. Kalau channeling juga ntar pada turun ke bawah, nah clogging ya. Clogging betul Pak. Bapak ini lebih paham. Bapak ini sangat paham. Om. Luar biasa. Nah, karena 150 ml
88 derajat, 8 gram, fine, sekali puring. Saya minta waktu dikit ya, untuk ngeblend dia. Oh, oke. Tapi tetap dong, Iya, nggak apa-apa. Istilahnya dari luar Di sini nggak ada ininya juga kok. waktu ya, metodenya nggak ada ya. Nah, Waktu dan metode seduh. nah ini tujuannya adalah untuk gua menstabilkan daripada ekstraksi yang ada di dalamnya untuk diturunkan sedikit sehingga karakter rasanya ini bisa keluar semuanya. Seberapa pengaruhnya tuh di shaking? Sebenarnya sih nggak sih gaya gua aja. Oh. Enggak sih, ada pengaruhnya sedikit Pak, karena otomatis kan dengan temperatur semakin turun segala macam dan semakin ini ya apa namanya kita blend itu kan itu jadi ada karakter yang memang menyatu akhirnya Pak. Seperti itu. Sebenarnya sih memang gaya doang. Enggak bohong ya pasti. Kalau ngomong gaya doang bohong banget, gak jangan dipercaya. Karena dari tadi dari mulai membaca ininya situasi kayak gimana selalu dengan teorinya ada, pengetahuannya ada. Kita bisa cium masih keluar semua aromanya. Artinya Sweet banget. sweetnya keluar, semua balance-nya ada, segala macam. Nah, tinggal kita taste, nanti clean-nya dapat nggak? Gitu. Taste-nya di meja kali. Oh ya, boleh kita bawa. Silakan dipegang. Aduh. Saya ambil gelas ya. Oke. Udah, Tur. Nggak apa-apa nongol juga. Wah, ini nih. Di todong langsung ini. Ini ada Pak Catur ini, pakar kopi juga nih. Aduh. Pakar catur ya tadi. Pakar catur ya. Tadi main catur, satu sama kita. Bro Kemal, karena memang gua yang di challenge, berarti lu duluan yang minum Pak. Silakan Bapak Puri. Ada tamu satu. Oh iya. Dia yang nilai tadi. Oh iya. Tapi dari aroma istilah udah mewakili karakter yang dihasilkan. Ya, memang secara ininya kurang body. Iya. Karena tadi berapa? 150 mili 150 mili Pak. ya? Jadi jangan banyak-banyak ya. Iya. Kita harus sama. Betul. Nggak boleh beda-beda. Jadi ini buat kameramen yang selalu pengen Kameramen nyoba. ya. Bukan kameramen ya, dia kamera woman. Caramel Woman. Oke, 150 mili, 88 derajat Celcius, 8 gram, fine, 1 kali puring. Ini luar biasa menyusahkan ini sebenarnya. Kaget juga tadi pas lagi 8 gram yang keluar. Iya. 8 gram. Nikmatin aromanya, enak kok aromanya. Acidnya dapat, keluarnya medium, aftertaste-nya clean, bodinya juga masih muncul, sweetnya muncul, Kayak tangerine gitu deh. tangerine. Tangerine. Hari ini dapat kopi enak lagi. Tidak watery sama sekali, dan aftertaste-nya clean. Aromanya aja kayak Menuhin, ya. Jadi karakter unik itu keluar semua Pak di sini. Dan Coba minum ya, ambil kayak buang napas. buang napas. Ada peach-nya, sedikit fruity-nya. Fruity. Ya. Kayak tadi pas lagi aroma nyium pertama tuh sebelum minum tuh nggak tahu salah ya, tapi kayak ada floralnya nggak sih? Iya, karena ini kan lebih ke apa ya? Karena 8 gramnya Pak. Terus posisinya di fine dengan kondisi ini suhu tinggi. Kalau misalkan untung nggak terlalu tinggi ya. untung ketolong sama ini Pak. Iya. Tapi kalau misalkan dia dapatnya 96 gitu. di 96 ini pasti akan muncul bitternya banget gitu. Tapi karena 88 ketolong ya keluar floralnya, malah justru floralnya kencang. Kayak gitu. Enak ini. Manisnya kayak cukup. Ya, Jadinya nggak ganggu yang lain. nggak nganggung lain, dan ini balance-nya dan clean. Dari sini bisa kita pelajari bahwa
rasio tuh nggak selalu menentukan rasa. Betul. Justru itu malah bisa memberikan sebuah seduhan itu ada suatu karakter dari si penyeduhnya sendiri. Iya. Jadi rasio itu hanya sebuah patokan, tetapi seorang barista harus bisa mendevelop dari sebuah seduhan untuk gimana menjadikan ciri khas atau karakteristik dari barista itu sendiri, Pak. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini kan 1 kali pouring ya. Terus dengan 8 gram. Tadi pas lagi sebelum pouring, ada mikir nggak tentang waktu yang dibutuhkan untuk menuangnya? Ya. Tadi nggak lihat lagi berapa menit tuh nuangnya? Jadi gini, sebenarnya kan ada patokan ya dalam menentukan waktu dan seduhan segala macam, dan itu pengaruh pada agitasi. Otomatis juga dengan kita puring tadi, air yang keluar sampai ke bibir kopi tadi, ke permukaan kopi, itu harus sudah ditentukan berapa, Pak, gitu loh. Jadi untuk per secondnya sendiri itu juga harus kita tinggikan, apalagi dengan 150 mili. Dari sini udah kita bisa konversi bahwa berapa second yang harus kita kondisikan dari 1 kali pouring. Karena kalau 1 kali pouring itu kita melebihi dari batas konversi yang dari mililiter tadi, akan selesai, Pak. Watery pasti. Berarti kalau 1 menit gitu ya, 60 detik 150 mili, berarti per detiknya tuh harus keluar berapa mili? Betul. Makanya kan ada posisi harus ditinggiin, ada posisi direndahin. Gitu. Itulah agitasi. Ilmu baru. Karena itu pengaruh, Pak. Jadi itu pengaruh di mana bahwa tekanan air yang keluar kepada permukaan kopi itu akan memberikan ekstraksi yang berbeda. Apalagi dengan dengan temperatur air. Ini yang harus sebenarnya gini loh, kita jadi barista menyeduh tidak hanya sekedar seduh dengan batasan manual, tapi sering-seringlah mengulik di mana bahwa jangan terpaku kepada rasio, tapi mencoba mengulik gimana cari seduhan enak. Itu sih, Pak. Sehingga kita pelajari itu yang namanya kalau tinggi begini gimana, rendah seperti apa, terus juga putarannya apakah clockwise atau memang di center kayak gitu, atau main zigzag. Ini gimana mainnya gitu. Jangan harusnya itu di zigzag tapi kita main center, tapi harus itu di center kita malah main zigzag. Dan itu ada ketentuannya sendiri atau gimana tuh untuk ketentuan sih enggak sih, cuma ada basic perkiraannya ya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi memang pentingnya sekolah, pentingnya sertifikasi itu penting. Memang kita autodidak juga bisa bertanya segala macam, tapi edukasi ataupun sertifikasi itu punya basic yang memang harus kita pahami dulu. Jadi ibarat kata kita mau belajar motor udah harus tahu tuh, harus kita nyalain dulu, terus kita pegang rem dulu, baru kita gas pelan-pelan. Fundamentalnya harus tahu dulu. Harus tahu seperti itu sih. Jadi nggak sembrono, Pak, gitu loh. Tapi kalau memang kembali lagi, kalau kita sudah terjun ke penyeduh kopi atau di kopi, bikin segala sesuatunya itu menyenangkan. Your passion, terus juga jangan nanggung. Gitu. Kalau belajar piano dibilang ya, learn by rules, play with heart. Betul. Itu penting karena apapun profesi, kalau kita dalemin terus kita senengin, kita cintai, dan itu menjadi passion, luar biasa hasilnya. Gitu loh, Pak. Gimana kalau kita undang Om Sigit untuk ke podcast ya? Itu kayaknya bakalan lebih lebih banyak ilmu yang kita kulik dan kita bisa tonton lagi dapat ilmu baru gitu. Ngomong-ngomong kameramen dicobain dulu, ntar kalau buru dingin malah agak turun. Boleh deh. Iya, jadi mie anget-anget digantiin. Dicobain kameramen. Cobain. Wanita biasanya lebih sensitif dalam menikmati kopinya. Kenapa kabur dia? Duduk. Berpose, benar. Sunahnya dia harus duduk, Pak. Terus dia bilang pahit. Membubarkan semua. Ada manis. Manisnya keluar ya. Padahal 8 gram loh. Berasa teh ya? Dia ada jasminnya. Kan aku jarang ya? Iya. Iya habis. Enak kan? Wah, sukses seduhannya. Sukses. Nggak tahu juga aku bayar. Bagi-bagi bayarannya ya, jangan lupa.
Dia manual brew, kopi hitam jarang. Oh, oke. Bener-bener kalau minum gini udah diem. Karena memang nggak ini ya. Iya. Artinya ini smooth dan smooth. Nah, betul smooth. Kalau smooth dan karakter itu nggak ini karena tadi berasa ada tehnya segala macam kayak gitu sesuai Jadi dengan enggak dibilang kopi ya ini kopi, tapi betul. Kalau orang yang nggak tahu kopi itu suruh ngerasain mungkin jadi kayak ini teh apa kopi ya? Justru malah memang kan kita memang harus menyesuaikan dari proses dari kopi tersebut. Kalau kopinya natural keluar teh akan tanya Pak sebenarnya, walaupun itu bisa juga dalam sebuah ini teguhan. prosesnya apa? Prosesnya ini full wash. Oh, full wash gitu. Jadi memang itu kita harus kenalin dulu. Ini kopi natural misalkan prosesnya diseduh harus berapa temperaturnya, gramasinya bagaimana, metode seduh pouringnya seperti apa. Begitupun juga flora full wash ataupun yang sifatnya fermentasi ya, anaerob segala macam itu ada proses penyeduhannya. Jadi nggak bisa kita sama ratain semua. Seduhan itu saya rasa udah bisa kita tahu lah semua kayak gitu. Tapi itu penting. Itu apa? Ini alarm Pak. Oh. Seru banget nih ngobrol sama Om Sigit ya. Banyak banget ilmu baru yang buat saya ya itu bagus banget. Ya kalau dipikir-pikir 8 gram dengan air 150 mili itu hampir 1/20, 1/18 ya. Dan itu watery biasanya. Biasanya watery, tapi ini nggak ngerasain watery, malah kayak mouthful tadi rasanya di dalam tuh. Enak, langsung sayang banget dikit gitu bikinnya. 150 Bang. Dan jadi meyakinkan lagi bahwa bagaimanapun rasionya, airnya berapa banyak, pouringnya berapa kali, gramasinya berapa, grind size-nya berapa, halus atau kasar, dengan suhu berapa, kalau kita bisa tahu teorinya, tahu prakteknya, mengenali kopinya sendiri, rasanya pasti dia baik. Pasti dapat. Ini udah bukti nyata. Betul. Dan bukan satu orang doang yang misalnya saya yang minum doang terus saya bilang enak. Ya, kebutuhan konten. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Karena ya ini sih kopi itu jujur Pak. Jujur. Nah, dengan jujurnya itu sendiri ya kita juga menyeduh dan mengenalinya juga harus memang ya kita kayak orang berpacaran dari saya bilang kan. Kita harus bisa dalamin menyeduhi sebuah kopi seperti apa sih diseduhnya. Jadi mau itu didapatannya seperti apa, yang ini memang itu pentingnya kita mengenal sebuah teori penyeduhan. Kita mendalami teori penyeduhan, tidak hanya berbasiskan kepada rasio, tetapi kepada tadi challenging ini ya. Memang jujur ini saya nggak tahu ini mungkin di sini dibuatnya kapan atau sejarah apa, tapi saya ini pernah temuin waktu saya di tempat sesuatu lah ya, menemukan ini dan dalam challenging ini bagaimana harus disiasatin gitu loh. Jadi kalau misalnya dapat seperti ini dengan suhu yang rendah, terus dengan kondisi yang fine, dengan standar mililiter dan dengan pouringan mungkin sekali atau 2 kali, dia harus agitasinya berapa, jaraknya bagaimana. Jadi itu yang kita kenalin sih, untuk mensiasati agar karakter kopi tetap keluar. Itu sih Pak poinnya. Jadi yang mau belajar kopi terus nonton video ini, sabar-sabar, banyak banget masih yang belum kamu ketahui. Jangan langsung tiba-tiba gila ini banyak banget. Variabel dan parameter itu dalam sebuah seduhan itu banyak banget Pak. Banyak banget. Jadi tetap semangat belajar karena masih banyak lagi yang belum kita tahu. Betul. Karena ada lagi nih Bro Kemal, bahwa bisa nggak sih diseduh dengan temperatur tinggi? Bisa, kenapa enggak? Iya, bisa. Bahkan saya pernah ngejuri di Tangerang waktu itu, ada di daerah Citra itu, sampai saya di challenge sama para penyeduhnya. Challenge balik juri. Iya, terus tapi memang itu saya senang. Kenapa senangnya gitu loh? Kita sebenarnya pada saat disuruh jadi juri, bukan hanya sekedar maaf kita dapat bayaran, terus kita menilai setelah itu udah. Tapi justru harusnya kita sebagai dipercayakan jadi juri, kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka untuk bisa menjadikan pemahaman baru buat mereka. Jadi kita jadi juri jangan pelit Pak. Kan jangan ya maaf sorry itu saya semuanya bukan apa. Kita udah terima bayaran. Dan kita punya tanggung jawab amanah Pak terhadap para seduhan-seduhan. Tidak memblame bahwa dia tidak baik atau tidak bagus atau tidak enak, tetapi di mana bahwa memberikan informasi ini bisa jadi enak kalau misalkan seduhannya benar.
Kan itu Pak, gitu loh. Jadi itu amanah gitu loh kan terhadap sebuah karir seorang penyeduh gitu kan sebagai barista. Jadi dia juga bisa mengetahui kesalahannya di mana. Bukan kesalahan Pak, apa ya? tapi ketidaksempurnaan. Ya, gitu. Karena memang untuk sempurna aja sulit, gitu Pak. Sempurna sulit karena kita bukan tujuan sempurna, tapi setidaknya kita bisa membuat kopi enak, gitu aja Pak. Jadi juri bisa ngasih masukan, kasih gini loh, juri seseorang udah ditunjuk juri, berarti kan dia sudah punya proses yang memang dipercayakan oleh orang lain yang berkompeten untuk dia bisa menilai. Nah, artinya bahwa ada ilmu yang memang dia dimiliki lebih daripada para peserta. Dan harusnya itu di-sharing Pak, untuk apa? Regenerasi Pak. Iya, masa ya mau selamanya sampai tua lu di juri? Ya kali aja mau. Enggak lah Pak. Gitu. Oke, ini panjang banget nih, obrolan bakal panjang banget kalau terusin. Satu pertanyaan terakhir deh. Ngomongin juri tadi kompetensi ya. Juri itu harus punya kompetensi. Pengen tahu nih, kepo juga nih kalau Om Sigit tuh kompetensi jadi jurinya tuh udah kayak gimana sih? Kompetensi dari juri ya. Kalau bukan jadi juri lah, kompetensi yang udah dipegang sama Om Sigit sendiri. Misalkan pendidikannya apa? Saya tahun 98 sendiri kebetulan saya ikut keluarga ya, keluarga orang tua kan, sekolah di universitas yang khusus memang untuk konservasi kopi, perkebunan kopi. Jadi dari 98 tahun 98. Nah itu melihara tanah segala macam bla 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 segala gitu. Terus lanjut lagi ke keliling-keliling lah mengenal kopi sampai ambil breeder segala macam kayak gitu, dan ya udah kulik bareng, terus belajar juga dari kawan-kawan siapa aja, dari petani, terus kita terjun langsung dengan processing segala macam sampai ke terakhir itu ikut sertifikasi profesi BNSP Indonesia kan, karena memang sertifikasi di luar itu mungkin ada, tapi di Indonesia kita tinggal di sini kan harus punya sertifikasi Indonesia Pak. Itu sertifikasinya di sini diambil sebagai BNSP itu sebagai pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Ya profesi. Jadi kebetulan itu saya saat ini satu-satunya penerima sertifikasi itu di Indonesia. Wow, bentar. Wow. Maksudnya penerima? Jadi skema itu industri pengolahan kopi dari hulu, istilahnya dari prosesnya sampai pengolahannya, produknya sampai ke usahanya. Nah itu kemarin baru diskemakan oleh salah satu LSP pengopi, dan itu baru pertama kali dikeluarkan sertifikasi BNSP-nya, dan itu yang terima saya. Seperti itu satu-satunya. Ya, jadi kita bisa dari hulu, bisa untuk proses pengolahan produknya, sampai ke konsultan usaha kopinya. Seperti itu sih. Kompetensinya jangan ditanya lagi deh. Dan itu termasuk skema yang paling banyak di antara semua skema profesi. Saya dapat waktu itu 19 skema. Jadi itu dari kita mengenal kopi di pertaniannya, hulunya segala macam, sampai ke produk pengolahannya, apa itu penyeduhan, espresso, kopi susu, manual brew dan lain-lain, sampai kita legalitas membuat usaha, sampai ke proses SOP-nya, sampai proses ke manajemennya, dan sampai ke marketing hulu ke hilir gitu. Hulu hilir plus. Oke. Jadi sebenarnya saya bakal bilang berterima kasih banget nih udah sama-sama bikin vlog di sama-sama. Yang saya nggak tahu ternyata wow ini amazing banget. Jadi suatu kehormatan buat saya. Tapi Bro Kemal, mungkin bagi saya sih sebenarnya pendidikan itu jujur walaupun memang penting, tapi itu semua kembali lagi di belakangnya. Saya rasa yang paling penting dari utama itu bukan itu Pak. Jujur aja sih. Tapi adalah attitude. Nah attitude di mana kita sebagai penyeduh atau sebagai barista bisa mengenal kopi dengan baik, bisa berinteraksi dengan siapapun dengan baik, bisa menghargai siapapun dengan baik, dan bisa menjadikan toladan bagi siapapun. That's the point. Dan berbagi intinya. That's the point. Keren banget. Ya itu. Bener-bener suatu kebanggaan bisa bikin vlog di sini dan dapat ibaratnya kalau anak muda sekarang ya, ini daging semua.
Ada lemaknya dikit tadi ya. Ini lemak. Oke, bakalan lanjut lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa undang Om Sigit kalau bersedia untuk ikut podcast ya. Ke podcastnya. Mudah-mudahan. Semoga bisa ya. Kita palak langsung sekarang. Ya nanti biar ada kesempatan waktu mikir Om. Insya Allah. Dan thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk cobain kopinya Abuela Coffee Corner di sini karena itu tadi udah menunjukkan bagaimana Om Sigit menerima orang yang datang, tamu-tamunya pecinta kopi yang pengen minum di sini, udah tergambar banget dengan bagaimana Om Sigit menerima saya. Itu bagus banget, baik banget. Jadi wajib banget untuk nyoba ke sini. Jangan lupa juga follow Instagramnya. Apa Instagram gue ya? Bugit Pramono. Terus Nanti ada di deskripsi. Lihat Abuela Corner. Ada di deskripsi nanti. Jadi Om Sigit, thank you banget. Thank you Pak Bro. Ini juga Om Catur yang dari Om Catur. Dapat ini ya, ilmu tambahan baru. Jadi see you in the next video. Bye.